Sesuai dengan materi dari buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 5 SD tema 9 yang membahas mengenai kenampakan alam. Kita akan membahas mengenai apa saja kenampakan alam wilayah daratan dan perairan serta ciri-cirinya. Indonesia memiliki kenampakan alam yang beragam mulai dari laut, pegunungan, teluk, danau, sungai, dan pulau. Kenampakan alam ialah segala sesuatu yang berasal dari alam dan disebabkan oleh peristiwa alam. Kenampakan alam juga dipahami sebagai bentang alam. Kenampakan alam bisa dilihat pada permukaan bumi yang mencakup wilayah daratan dan perairan. Yuk kita cari tahu lebih jauh mengenai kenampakan alam wilayah daratan dan perairan serta ciri-cirinya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kenampakan alam wilayah daratan dan ciri-cirinya. Lembah, tanah rendah yang berada di sepanjang sungai atau di kaki gunung. Ciri-ciri lembah yaitu memiliki dinding curam, dibatasi dinding lereng gunung, dan bentuknya sempit serta dalam. Gunung, daerah permukaan menjulang tinggi ke atas dan mempunyai ketinggian lebih dari 1.500 meter. Ciri-ciri gunung yaitu memiliki tinggi lebih dari 500 meter dan berupa bukit yang sangat besar. Dataran tinggi, dataran luas yang memiliki tinggi antara 200 hingga 1.500 meter dari permukaan laut. Ciri-ciri dataran tinggi yaitu berada di sekitar pegunungan atau berada di tempat tinggi. Dataran rendah, dataran luas yang memiliki tinggi antara 0 hingga 200 meter dari permukaan laut. Ciri-ciri dataran rendah yaitu biasa digunakan untuk melakukan kegiatan dan menjadi tempat tinggal penduduk. Kenampakan alam wilayah, perairan, dan ciri-cirinya. Selat, sebuah laut di antara pulau-pulau. Ciri-ciri selat yaitu terletak di antara dua permukaan daratan, menjorok ke arah daratan, dan dibatasi oleh daratan pada sisinya. Teluk, bagian laut yang menjorok ke darat. Ciri-ciri teluk yaitu menjadi pusat rekreasi, terbentuk di kawasan pinggir laut, memiliki susunan lembut dan keras yang berselang-seling. Sungai, aliran air yang besar dan biasanya buatan alami. Ciri-ciri sungai yaitu memanjang dan berkelok-kelok, serta memiliki daya erosi yang kuat. Laut, kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Ciri-ciri laut yaitu mengandung kadar garam tinggi, memiliki terumbu karang, dan enggak terlalu terpengaruh oleh keadaan iklim dan cuaca. Nah, itulah informasi mengenai kenampakan alam wilayah daratan dan perairan serta ciri-cirinya. Materi kelas 5 SD tema 9. Sekarang kita bahas 5 kekayaan alam di Indonesia yuk. Kids, Indonesia ini terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan apa aja sih? Yuk, Great Kids tunjukkan apa saja sumber daya alam dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabungkan ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya, luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal, potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Lautan. Kids, sejak dulu Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim. Karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan.
Potensi ikan di Laut Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar dan berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia loh. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia loh. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!